Ya, kita ketemu kembali di acara podcast HSI Webinar dan kita akan membahas tentang isu-isu perpajakan terkini, terupdate, dan yang teranyar. Oke, mari hari ini kita mencoba kembali membahas mengenai hasil follow up dari hasil webinar yang lalu, di mana kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan terkait dengan baik undang-undang peraturan pajak yang terbaru, yaitu khususnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dan di dalamnya juga ada program yang sangat ramai dibicarakan, yaitu program PPS, program pengungkapan sukarela, atau dalam bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai Voluntary Disclosure Program, VDP. Nah, hari ini kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah, kita coba mengumpulkan pertanyaan itu satu persatu. Pertanyaan pertama mengenai materi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pertanyaan dari Budi, tambahan pajak penghasilan bisa diberikan contohnya, Pak? Terima kasih. Saya ingat kemarin HPP tambahan penghasilan, saya masih kurang mengerti pertanyaan Pak Budi ini ya. Mohon maaf, jadi yang mungkin dimaksud dengan tambahan pajak penghasilan di dalam materi HPP khususnya masih perlu Anda jelaskan lebih lanjut ya. Maaf, saya akan skip ini dulu karena masih kurang jelas ya buat saya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Kamal. Ini Kamal BPII ya, ini perusahaan investasi klien HSI. Mantap. Oke, pertanyaan dari Kamal adalah apakah penghasilan dari investasi seperti asuransi dan reksadana nantinya dikenakan pajak penghasilan? Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, saya mengenal background Anda dan latar belakang usaha. Klien saya ini memang berasal dari industri di bidang pengelolaan aset ya, atau aset manajemen. Nah, kalau aset yang digunakan manajemen itu berdasarkan petunjuk dan pengarahan dari kisi-kisi dari OJK, Anda harus menempatkan investasi pada tempat-tempat yang telah diperkenankan, termasuk di bidang reksadana, di investasi lainnya yang telah diregulasi. Kalau investasi di asuransi saya tidak terlalu jelas yang maksudnya asuransi, tapi kalau di reksadana pengaturan di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini menurut saya tidak ada yang baru ya. Jadi reksadana pengaturan pajaknya masih sama dengan yang lama, yaitu di mana penghasilan dari aset manajemen dari perolehan dari investasinya pada reksadana itu prinsipnya adalah akan dikenakan di level aset manajemennya ya, dimana kalau reksadana diterapkan pada saham, jual beli pada saham, perubahan portfolio saham yang dilakukan oleh aset manajemen kan itu pada prinsipnya sudah akan dikenakan pajak di level aset manajemennya sendiri. Nanti dari aset manajemen kemudian membagikan hasil investasi kepada nasabah atau kepada customer, itu sudah tidak dikenakan pajak lagi untuk mencegahnya double, dan itu peraturannya dari dulu tidak berubah ya. Demikian. Jadi belum ada yang berubah nih dari undang-undang HPP-nya mengenai itu ya, masih bagus, masih mantap investasi di reksadana Indonesia untuk meningkatkan kegairahan investasi kapital ya, dan itu juga merupakan pesan dari undang-undang ini bahwa Anda menempatkan dana di dalam negeri. Jadi jangan ditaruh di dalam luar negeri ya. Jadi saya asumsi pertanyaan Anda adalah untuk reksadana di Indonesia ya. Kalau reksadana Anda tempatkan di dalam luar negeri, untuk reksadana mutual fund luar negeri boleh-boleh aja. Ya, itu juga dari dulu tidak ada pengaturan khusus. Itu akan dikenakan pajak jika diinvestasi dan dilaporkan di Indonesia. Ya, demikian cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Iqbal ya. Nah, ini Iqbal juga klien ya, yang kemarin sudah ikut. Pertanyaan Anda, apakah di Undang-Undang HPP ini semua jenis dividen serta dividen interim menjadi non-objek pajak dalam kurung tanpa syarat?
Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, mengenai dividen, memang ini diatur sangat spesifik di Undang-Undang HPP. Yuk kita pakai, saya sudah persiapkan materi presentasi memakai materi ini. Nanti kita akan show juga di podcast ini, akan ditunjukkan materinya. Saya akan menjelaskan bahwa pengaturan di HPP, Undang-Undang HPP ini mengatur sebagai berikut ya. Pada prinsipnya dividen itu dikategorikan dua jenis mainstream besar, yaitu mainstream berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, bagaimana di dalam negeri? Apakah semuanya menjadi non-objek? Nah, kita perhatikan kalau dari sumbernya dari perusahaan dalam negeri itu untuk orang pribadi tidak bebas, tetapi ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah pertama, dana harus diinvestasikan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal diterimanya dividen tersebut. Ya, nanti ada batas tanggalnya. Tanggal berapa dari tanggal Anda memperolehnya sampai kemudian ternyata benar-benar diinvestasikan. Kemudian kedua, dana harus ditempatkan dengan melaporkan penempatan investasi tersebut. Ya, misalnya Anda menempatkannya kepada membeli ori atau membeli sukuk. Ya, atau menempatkannya pada deposito di bank syariah atau apapun. Nah, Anda harus melaporkannya secara berkala selama 3 tahun. Itu syarat yang harus dipenuhi. Dan itu menurut saya syaratnya cukup ringan, sehingga Anda boleh dengan sangat fleksibel menempatkan dananya mau di mana. Oke? Nah, bagaimana kalau penempatan dividen itu diperoleh oleh perusahaan atau WP Badan? Nah, untuk WP Badan benar-benar syaratnya tanpa syarat sama sekali, alias tidak ada syarat apapun. Jadi ini berbeda dengan undang-undang lama, undang-undang HPP lama, undang-undang penghasilan lama menyatakan bahwa kalau WP Badan dalam jumlah portfolio investasi di bawah 25% ada kan dikenakan pajak, tapi sekarang sama sekali tidak ada. Jadi investor kuren atau pemegang saham kecil minoritas yang memperoleh dividen dari korporat kepada korporat lainnya 100% dividennya tidak kena pajak alias bebas tanpa syarat. Nah, bagaimana kalau penerimaan dividen dari luar negeri? Penerimaan dividen dari luar negeri seperti terlihat kepada skema ini, baik diterima pada orang pribadi maupun WP Badan, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bebas dari pengenaan PPh di Indonesia, pengenaan PPh di Indonesia. Yaitu syaratnya sama dengan tadi, yaitu dana harus di-lock untuk investasi di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut, dan kedua melaporkan tempat investasi di Indonesia dengan pelaporan secara berkala selama 3 tahun berturut-turut juga. Nah, kalau tadi itu investasi dari luar negeri itu, tapi dengan syarat, ya ada syaratnya bahwa perusahaan investasi di luar negeri itu yang memberi dividen itu adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham di luar negeri. Ya, jadi Anda invest dan dapat dividen dari perusahaan-perusahaan yang sudah listed di luar negeri. Contohnya listednya bisa di Singapore Stock Exchange, atau di Tokyo Stock Exchange, atau di Hong Kong Stock Exchange, atau di New York. Anda beli saham-saham Nasdaq, beli saham Apple, Anda dapat dividen. Itu semua menjadi free atau tidak dikenakan pajak di Indonesia, tetapi uangnya harus dibawa ke Indonesia, diinvestasi selama 3 tahun di Indonesia, dan kemudian dilaporkan di mana ada taruhnya di uang tersebut di dalam bentuk apa di Indonesia. Apakah ori, atau Anda membelikan emas, atau investasi pada bidang-bidang tertentu, pada saham, pada apa saja selama ada di Indonesia ya. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu, saya punya perusahaan yang didirikan di Indonesia, di luar negeri ya. Perusahaan itu private, perusahaan itu bersama dengan kongsian orang di luar negeri, tetapi bukan perusahaan listed. Nah, pengaturannya lebih spesifik, yaitu boleh juga, tetapi dana itu minimal investasi dana sebesar yang diperoleh dividen itu ada DIM dividen istilahnya ya. DIM dividen itu sebenarnya minimal sebesar 30% dari keuntungan dari perusahaan itu. Nah, mengapa harus demikian? Karena pengaturan undang-undang ini memperkirakan bahwa jika ada perusahaan yang ditaruh di luar negeri atau didirikan di luar negeri,
itu kemungkinan merupakan perusahaan yang disebut dalam istilah perpajakan sebagai Foreign Control Company, ya, CFC. Jadi ada CFC rule sebetulnya di sini yang berlaku, tapi ini bukan full CFC rule ya. Ini adalah sebuah pengaturan khusus mengenai bagaimana dividennya boleh tidak dipajaki di Indonesia. Ya, jadi kalau Anda mempunyai usaha di luar negeri, mempunyai misalnya trading house company di luar negeri untuk menjual beli barang-barang yang diekspor melalui trading house tersebut dari Indonesia. Nah, keuntungan dari trading house di luar negeri itu contoh ya, atau holding investasi di luar negeri yang dimiliki warga negara Indonesia di luar negeri, maka keuntungannya minimal 30% dianggap dividen. Kalau bagaimana kalau kurang dari itu? Kalau kurang dari itu tentu jumlah selisihnya akan tetap dianggap sebagai dividen. Bagaimana kalau lebih baik-baik aja, nggak akan ada masalah ya. Jadi minimal 30%. Nah, pengaturan lebih lanjutnya yang mau baca bisa baca di undang-undang, nanti kami bisa juga konsultasi jika ada kasus-kasus seperti demikian, apakah memenuhi syarat atau tidak mengenai dividen tersebut. Tapi yang jelas 30% itu merupakan angka yang sudah dianggap sebagai jumlah yang minimal untuk dinyatakan sebagai penghasilan di Indonesia. Demikian untuk dividen, saya sudah menjawabnya mengenai dividen ya. Jadi kalau perusahaan dalam negeri dan luar negeri sudah dibedakan.